Udah ini? Oke, kita wawancara sama Kamal, bukan Kemal. Betul itu. Paling gedek gua. Kalau dipanggil Kamal? Dipanggil Kemal. Oh, dipanggil Kamal? Iya, siapa tahu lu pengen dipanggilnya Kemal. Kamal bukan Kemal, karena lu sering banget dipanggil Kemal. Sering banget disangka Kemal Pahlevi sama G. Kalau Kemal Pahlevi itu mungkin karena mirip dari nama. Karena kalau suku. Suku apa? G mirip gua mukanya. Bukan salah gua lah, salah dia. Orang gua lahir duluan. Emang lu mirip kayak? Ya lu lihat dong. Kayak go deh lo lebih. Gua tahu. Ayam go. Emang gua tahu. Ayam juga ada loh. Ayam go. Emang ada? Tahu ada ayam. Dari si tahu itu. Kayaknya Satu company, turunan. Kayak turunan dari tahu go terus jadi ayam go. Ya udahlah, kita nggak usah ngomong. Ya udahlah, kita ke Kemal aja bukan deh. Sandiaga Uno kan. Iya. Kemal, kenapa? Kalau Kamal. iya, maksudnya kenapa orang-orang bilang lo Nggak Kemal? tahu gua juga nggak melihat kemiripan sebenarnya sama Kemal Pahlevi. Mungkin dunianya yang beririsan Beda kali. juga, Cing. Iya kan Beda dunia juga. entertain lah. Tapi kan dia lebih sohor dari gua. Maksudnya harusnya lo kalau ngefans sama Kemal Pahlevi, lo tahu idola lu lah. Berarti dia tidak tersohor itu, tidak Ya pokoknya intinya gua sering banget dibilang Kemal Pahlevi aja. Paling sering emang Kemal Pahlevi. Emang ada rasa-rasa Ya nggak mau lah. Gua kan maunya gua jadi gua. Biar nggak terkenal juga gua gitu. Kemarin aja gua habis nge-MC ya. Iya. Habis nge-MC, gue nggak tahu nih orang miripin gue sama siapa. Gue habis nge-MC sama Sinyo. Sinyo banyak yang minta foto kan? Sinyo Esperanza. Sinyorita, iya. Iya. Sinyo banyak yang minta foto, dan yang minta foto ke Sinyo, tahu kalau dia Sinyo. Di akhir-akhir gue mau cabut, ada yang minta foto sama gue, 2 orang. Karena nggak ada yang minta foto sama gue kan dari awal, wajar. Karena kan gue nggak sesohor itu kan. Gue mau pulang nih, ada yang minta foto sama gue. Sinyo aja kaget. Akhirnya kamu ada yang minta foto gitu. Sambil dia pose samping gua, dia bilang gini, saya ngikutin abang dari Suci 2 gitu. Kapan gua ikut Padahal Suci berapa sih lo? Nggak ada. Saya ngikutin abang dari Suci 2. Oh iya. Salah lagi kan? Salah. Kemal tuh Suci berapa? Gue nggak ngikutin dia sih. Jangan-jangan itu Kemal lagi maksud gua. Ada Kemal Bunder, pernah nggak lo disangka Kemal Bunder? Enggak, itu siapa? Kemal Bunder. Komika juga? Bukan, penyiar lo juga. Oh Kemal, itu mah Kemal. Sekarang dia kan udah nggak bunder, Kemal Gen kan? Iya. Hampir nggak pernah kalau disamain sama dia. Karena muka beda jauh. Oh, jadi Kelakuan apa lagi? Iya. Enggak. Lo kelakuan gimana? Ya lumayan jelata lah. Gitu. Tapi kan penyiar di antara sedemikian banyak radio yang sudah tidak ada penyiarnya. Lo salah 2 yang bertahan sama Sahil. Tetap ada. Ya grup gua sih sebenarnya. Di grup lo masih ada? Di grup gua kan alhamdulillah mungkin salah satu grup yang paling sehat lah kalau sekarang mah. Secara industri ya. Itu Jack Gen, Mustang, Kiss, Mos. Hot, betul. 6. Jack, Gen, Mustang, Kiss, Hot, Mos. Sama Gen Surabaya. Gen Surabaya. Hot masih ini siaran, masih ada penyiar. Masih ada penyiar 3. Mos Malah si Hot bakal ada penyiar AI. Anjay. Keren kan? Gimana sih? Gue pengen dengerin tuh penyiar AI tapi Penyiar AI betok kau. gimana sih? Apanya? Penyiar AI gimana caranya? Penyiar AI ya penyiar. Kita yang ngasih ininya atau dia sendiri? Teknisnya. Teknisnya gue nggak ngerti-ngerti amat. Cuman kayaknya dia itu sistemnya kayak ada penyiar beneran VO. Terus nanti kayaknya bakal jadi penyiarnya dia gitu. Kayaknya ya. Atau ketika nggak tahu gue, Cing. Maksudnya kalau ada penyiarnya juga ngapain? Gue update sosmed aja kagak. Gue apalagi AI. Wah, lo di sosmed gue sering lihat sama Sahil. Lihat dong lebih detail. Itu kan kolaborasi. Collab ya? Collab itu dari Emang Jak. kenapa lo nggak ini? Dari dulu susah banget demennya. Kayak disuruh makan makanan kagak enak. Kagak doyan gua, emang kolot aja. Cuma sekarang udah mulai ini sih, udah mulai kayaknya nggak bisa enggak sih. Tapi tetap masih slow banget. Kalau nggak dipaksa Sahil juga gua kagak posting. Ya maksudnya kan itu perubahan yang memang harus kita ikuti. Sama lu jauh dah gua beneran. Padahal umurnya ya? jauhan. Bukan. Iya, Kelakuan sosmed. Masih bagusan lu.
produktifnya. Gue nggak suka itu sama sosmed. Gue boleh dong. Iya. Berat Kenapa banget. nggak sukanya apa? Dari dulu nggak suka. Zaman Instagram muncul aja, Instagram gue dibikinin iRadio. Dibikinin kantor, disuruh punya. Terus nggak gue urusin. Iya, Males maksudnya gua. apa yang bikin nggak suka tuh apanya? Lo nggak suka Apa ya? tampil, lo kan penampil. Nggak suka tampil yang ngerepotin gitu. Ngerepotin gua. Gua harus posting, harus bikin videonya dulu, harus mikirin, gue mikirin caption story aja lama banget. Duh, kalau misalkan ada yang nge-tag lagi siaran gitu, cuman lagi dengerin dua bahlul. Ngomong apa nih ya? Gitu. Akhirnya gue cuma kasih emoticon aja. Makasih ya gitu doang kan. Nggak, ya paling love, makasih gitu doang. Api-api, api 3. Nggak, api enggak. Love. Ini dengerin gua aja, gua apresiasi pakai love. Masa api-api? Ya, Ditanya semangat ya, kebakaran. semangat ya gitu. Semangat ya. Ngapain harus semangat dengerin gua? Berapi-api. Emang gua timnas? Nggak gitu. Ya apa jadinya inian lo, respon lo. Ya akhirnya love doang. Makasih ya love, gitu doang. Terus harus foto. Terus harus apalagi kalau video. Nggak. Lah kan lo penampil, mah. Gue lebih suka jadi talent dibanding orang di balik handphone itu. Kalau lo mau nyuruh gue bikin konten apapun, bikinin. Gue cuman talent, gue siap. 24/7 gue mau dah. Enggak sih, enggak 24/7. Iya lo, libur-libur. Iya bener, kan anak gue kan gimana ya. Benar, iya. Kapanpun gue bisa lah, mau gue. Tapi lo bikinin ya, gitu. Cuma biasanya yang ngajakin gue jadi talent kan buat akun dia. Ya kan? Masa gue diajakin jadi talent buat akun gua? Aneh sekali tuh. Nah terus sekarang udah mulai pengen masuk gitu apa? Apa yang membuat itu, Mal? Ya pertama itu harus saya berikan kredit kepada partner siaran saya ya, si Bewo. Iya. Si Sahil itu kan dia udah established tuh perkewelannya. Terus gue sekarang MC juga sekarang under manajemen dia. Iya. Dan dia pengen gue juga punya value di situ. Jadi gue dipaksa tuh dalam tanda kutip. Tapi memang gue orangnya harus dipaksa sih. Apa karena dulu suka BDSM? Bukan. Nggak bukan gitu. BDSM itu apa ya? Itu yang gue dipecut-pecut. Bokep-bokep yang sadis. Iya. Cuman ada tuh singkatan lucunya juga malah BDSM ya. Apa singkatan lucu? Itu tugas lu dah kayaknya. Kalau singkatan lucu. Kagak ada tugas-tugasan. Ngapain ada tugas? Tugas lo singkatan lucu. Gue nggak tahu akronim. Nggak, maksud gue, ini waktu Nunung CS deh. Waktu Nunung CS. Itu udah zaman sosmed belum? Facebook paling ya. Iya, kan Instagram tuh kalau nggak salah 2004-2005 baru muncul. Gue Nunung CS dari 2003. Tapi kan di orkes Nunung CS yang megang admin sosmednya bukan gue. Dia lagi gue tinggal hai, tawa-tawa, nyanyi, posting. Tapi gue paling repost. Jadi gue dikirimin gambar, gue tinggal repost. Nah itu kan enak begitu. Gue bikinnya tuh males banget. Males parah. Gitu. Makanya gue heran lu ngapain ngundang gue sih, kagak inspiratif loh ini. Kagak bisa di... Enggak kan orang bisa belajar dari keberhasilan orang sama dari kegagalan, mah. Bener. Itu betul sih. Nggak, maksudnya... Jangan jadi kayak gue gitu. Maksudnya kan memang kayak ada orang yang gue juga kagak nyaman kali dulu bikin sendiri. Tapi gitu. sekarang udah bisa kan? Tapi sekarang udah bisa. Dan udah ada ini belum? Kayak kalau nggak bikin nggak enak. Nah, ada nggak gitu perasaannya? Itu sih gue belum ya. Masa? Iya, kalau bikin terus gak enak bikin terus gitu. Malah ke situ ya? Malah ke lo bikinnya siapa? Dia pada? Sendiri. Lo yang posting sendiri, lo yang bikin sendiri videonya? Iya, sendiri videonya. Foto juga? Jadi, kalau foto enggak. Gue enggak. Oh, jarang foto lo ya? Gue juga. Seminggu lo bisa berapa kali posting? Iya, 3 kali dah. Gue sebulan bisa nggak posting sama sekali. Kalau nggak collab sama Jack. Sama si Jack atau sama si Dua Bahlul itu. Sama Dua Bahlul itu. Kalau nggak Stories ada repost isinya. Itu juga event-event dari kalau dari event gue, ada yang nge-tag gue. Kan hampir tiap hari siaran kan ada yang ngedengerin terus nge-tag kan. Nah, story gue isinya kebanyakan itu. Tinggal repost. Emang malas gue apa lo? Emang gue malas. Makanya gue kagak sedih-sedih amat ini, masih di level ini. Tapi raut mukanya tidak menunjukkan nggak sedih-sedih banget. Iya. Sedih tapi nggak banget, karena gue tahu ini konsekuensi. Oh iya. Tapi tahun ini ya pokoknya sejak ketemu si Sahil lah, gue udah mulai kayak bikinlah sesuatu. Mulai kayak sebulan sekali minimal, gue usahain. TikTok yang bikinin dia. Iya, nggak ini sih, nggak apa namanya ya. Ya, siapapun yang bikin, tapi kan akhirnya lo yang megang. Maksudnya kalau lo dibikinin terus juga,
Kan kalau dibikinin juga bukan selalu yang kita mau kan. Maksudnya kalau lo bikin sendiri, aku mau isinya modelnya kayak begini gitu. Kagak gua nggak peduli. Jadi ada. Yang penting ada gua mah. Ngapain Gua belum sampai tahap itu. Terserah yang mau bikinin gua. Di kantor kan ada sosmed, ya kan? Dia kadang-kadang suka bikinin buat gua sendiri sama bos saya sendiri itu. Terserah dia mau nyuruh gua joget-joget gua. Tapi kan dia bikinin tuh. Nggak apa-apa gua. Yang penting konten gua ada isinya. Ngasih makan Instagram ya? Ngasih makan Instagram sama TikTok aja. Terus bikin satu konten, gue repost ke TikTok, gue posting, ya mirroring ke Instagram, gitu aja. Nah kalau... Belum sampai tahap idealis, gue jauh, masih jauh. Idealis? Lu idealis dong nih? Bukan dong, kok idealis? Kan terserah si tukang sosmed gue mau nyuruh gue Enggak, lo ideal, pokoknya gue nggak mau bikin sendiri. Itu idealis. Oh, idealisnya begitu? Iya betul. Ya, idealis gue di situ. Idealisme lo di situ? Gue nggak mau repot, gue suka menjadi talenta. Makanya gue suka nih waktu kalau diundang kayak begini-gini nih, gue lebih suka. Kalau tamu lo normal, gue yakin tadi harusnya sebelum kita take, kita pasti foto. Kalau tamu lo yang lain-lain? Enggak. Kecuali Om Leo tadi, Om Leo aneh dia nggak usah dihitung. Enggak ada. Gue nggak ada foto. Foto terus posting, gue lagi cingak update gitu kan? Ada yang begitu? Ada sih. Ada kan? Nah, iya, gue males. ada juga. Gue melakukan itu aja males. Gue cas tuh handphone gue. Emang kebetulan mati. Iya. Emang kebetulan habis aja ya? Tinggal 30%. Saya kan naik ojek sama busway. Jadi saya harus punya pas pulang itu ada hiburan lah. Saya lebih pentingin itu daripada hiburannya lo apa? Konten. Sekarang hiburan lo. Lo suka nonton konten orang nggak? Nggak terlalu. Isi sosmed gue itu kebanyakan berita. Terus binatang. Gue suka binatang. Binatang apa? Macan makan antilop gitu suka gue. Macan makan babi hutan suka. Buru-buru. Gue suka itu Net Geo. Lu tahu nggak kalau gurita bisa makan hiu? Gurita bisa makan hiu? Iya. Baru tadi gue terkagum-kagum. Lu tahu gurita kan? Gurita tahu. Gurita itu sama cumi gedean mana? Gedean gurita dong. Kalau levelnya sama, gurita tuh mentok pertumbuhannya. Dia kan kalau kecil, kalau normal yang lo lihat di SeaWorld, itu cuma sekepelan tangan, Pak. Gurita tuh, sekecil itu sebenarnya. Makanya kalau lo tahu Kraken, tau nggak Kraken lo? Kraken apa? Kraken tuh yang di legenda Pirates of the Caribbean, yang bisa makan kapal. Yeah. Kraken tuh cumi. Oh itu cumi bukan yang gurita. Gede-gede? Iya, gurita nggak pernah bisa jadi sebesar itu. Tapi cumi di laut-laut dalam, itu bisa segede itu. Terutama yang di Arktik, Antartika, Norwegia, Greenland, segitu-gitu, bisa jadi segede gitu. Gurita tuh ketaker. Ada video gurita makan makan hiu. Anak hiu sekitar segini. Guritanya kurang lebih size-nya sama. Guritanya cuma nempelin tentakel-tentakel yang ngisepnya itu ke badan hiu. Hiunya udah nggak gerak, Pak. Abis itu hiunya kelibet gitu? Kagak dilipet, gini doang. Cek, nih hiu nih. Cek. Udah, hipnotis ya, langsung gini. Langsung hiu bukan uyak-uyak, bukan hiu. Iya, langsung ceritain perselingkuhan. Gue habis. Nggak bisa bakar tisu, cing, di laut mah. Iya. Nggak bisa. Iya. Langsung dimakan, dibekep. Dia tuh lemas gara-gara apa sih? Tentakelnya ada ini poison. Ada penghisapnya. Cuman gara-gara dia tentakelnya nempel ke badannya si hiunya udah nggak bisa kabur lagi. Sekuat itu gaya hisapnya. Anak tapi kan? Anak hiu, tapi gedenya sama masih guritanya. Nggak bisa ngapa-ngapain, dimakan. Keren nggak? Nah, masuk gitu. Itu lo nggak dapet dari konten-konten yang biasa lo lihat. Lo suka lihat konten dari siapa? Gue sih Gilbas. Fisika kuantum. Ya, lo tahu nggak bahwa kita ini adalah sebenarnya tidak ada. Kita itu tidak ada. Kita ini tidak ada. Dunia ini tidak ada. Yang ada apa? Lo habis ngobrol sama Om Leo sih. Enggak, gue begini. Gue memang memperhatikan fisika. Iya. Apa coba maknanya itu coba. Jadi nih ya. Ya. Ini warnanya apa? Orange. Pasti gak ini orange? Belum tentu. Kalau apa? Spektrum cahaya berpengaruh di situ. Berarti lo tahu nggak ini sebenarnya apa? Iya bener sih. Gue juga pernah baca sih itu. Iya. Satu lagi nih. Ini semua nih, kalau kita punya mata yang bisa nembus mikroskopis, kuantum mikroskopis, itu terdiri dari detail banget. Itu terdiri dari entah namanya atom atau apa gitu. Atom yang saling menarik. Iya. Atom yang menarik dan selalu ada ruang kosong di situnya.
di ruang kosong di situnya dan perbandingan kita sama ruang kosong itu 4:96. 96. Apa itu maksudnya? 96 itu ruang kosong. Massa kita tuh hampir tidak ada. Kita cuma 4 rasionya. Iya. Jadi ibaratnya kayak kepulauan Indonesia. Ini ada lebih 4 banyak di lautan. lautnya nih sebenarnya dibanding daratannya. Ada 4 nih. Laut nih. Lo nyebutnya apa? Sama kayak gue lu. Gue demen juga yang begitu-begitu, sains. Nah, lo gurita lo bilang. Kalau buat yang nggak pakai mikir, enak cing. Nonton binatang digigit-gigit tuh enak. Apaan binatang digigit-gigit? Gurita, cita. Lo suka nonton yang ini nggak? Yang bikin kolam dari bambu. Iya, gue nggak ngerti itu. Gue nggak suka nontonnya sih. Maksud gue tahu tapi konten-konten itu. Iya. Yang kuli-kuli bikin kolam renang dari gali-gali kan. Iya. Nggak ngerti juga ngapain sih dia begitu. Tapi lo tonton juga. Daripada gurita makan. Mendingan gurita. Tapi yang sains itu gue juga suka. Gue setuju sama bahwa ini tuh tidak ada. Yang membuat ini ada tuh adalah waktu gitu loh. Kecepatan mata lo terhadap suatu benda, melihat suatu benda. Jadi meja ini, lu ada di depan gua itu karena adanya ruang dan waktu. Ruang sama waktu duluan mana? Ruang sama waktu duluan mana? Gue bisa jawab ruang dan waktu terbentuk dari apa? Orang gue tanya duluan mana? Lo mau jawab yang lo tahu aja. Gue nanya dari mana? Kita ada nyambungnya nih, bagus terus. Fisika kuantum itu. Sini. Lo kan anak HI. Ya terus kenapa? Lo komunikasi. Maaf, ya kan bener sih. Ya, kita berdua bermasalah di sini ya. Apa hubungannya? Ruang dan waktu duluan mana? Bisa jadi sama sih harusnya. Karena yang menciptakan mereka semua itu adalah kecepatan cahaya itu. Nah, ruang dan waktu itu apa? Orang gue apa kagak ngerti. Makanya dibilang kalau dibilangin duluan ruang. Berarti kalau udah ada kata duluan, itu berarti udah ada waktu. Bener, ada kata duluan. Ada duluan, berarti ada sebelum. Duluan kan keterangan waktu. Keterangan waktu. Iya, benar. Kalau mau diukur waktu itu ada ruangnya. Bener. Dari sini sampai sini. Nah, itu waktu. Nah, katanya tuh mana? Yang mana yang duluan? Yang mana yang duluan? Pusing loh. Tapi kalau menurut teori si Einstein itu ya justru karena kan Big Bang tuh. Iya. Big Bang kan punya kecepatan yang luar biasa. Lebih dari kecepatan cahaya tuh. Nah, itulah yang membentuk akhirnya kita punya ruang dan waktu. Nah, sebelum itu apa? Sebelum itu kan nggak ada. Sebelum itu Allah aja yang bikin. Lah bener. Lah orang-orang yang yang tidak percaya Tuhan itu yang mereka nggak bisa jelaskan kan sebelum Big Bang. Kelemahan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya. Kelemahannya ya? Kelemahannya. Iya. Mereka nggak bisa menjelaskan sebelum Big Bang itu apa. Apa dong? Nah, orang yang percaya Tuhan, penjelasannya kan gampang. Ada kuasa yang jauh lebih besar dibanding apapun yang ada di dunia ini yang menciptakan Big Bang tersebut. Namanya Tuhan. Gitu. Buat yang percaya. Buat yang percaya. Tapi orang Scientologis, terus orang ateis atau apa, itu nggak bisa menjelaskan sebelum Big Bang itu apa. Tapi kalau gue lihat yang di konten-konten itu, akhirnya semuanya berujung akhirnya percaya ada Tuhan. Iya. Tapi mereka nggak menyebutnya Tuhan. Iya. Tapi konsep sesuatu yang lebih besar dari apapun itu. Iya. Gitu. Kalau yang Einstein sama apa tuh? Spitzoa kalau nggak salah. Apa namanya? Spitzoa itu apaan? Ini protozoa. Bukan. Itu jamur, cing. Spinoza. Invertebrata. Bukan, itu tanpa tulang belakang. Nah, itu lo tahu. Berarti kan ngondek kan? Iya. Kawin lemes ya. Lo apa channel yang lo tonton tuh yang gitu-gituan tuh? Banyak, ada si Tyrese gue suka. Tyrese itu yang Tyson. Tyson namanya emang? Tyson. Tyrese the Grease. Tyson the Grease. Ya benar kok Tyrese. Antara Tyson sama The Grease jadi Tyrese. Tyson the Grease. Gue suka. Terus siapa lagi ya? Gue lebih suka dia sih karena dia kalau ngejelasin pakai contoh gampang, enak. Ada tuh lagi yang mukanya kayak Josh Groban. Josh Groban. Ada, mukanya kayak Josh Groban. Oh, kayak ini, kayak bukan Doctor Strange, kayak siapa ya? Mukanya kayak Benedict Cumberbatch. Itu, kayak yang main film. Pokoknya ada uban-ubannya dikit ya rambutnya. Itu gue suka. Oh iya, orang Jepang. Oh, bukan si ini. Orang Jepang bukan tuh. si ahli fisika Jepang itu, bukan. Jepang. Yang rambut uban-uban Jepang gondrong. Iya, tahu gue. Itu namanya dokter siapa sih? Gue lupa. Yamamoto apa? Bukan Moto apa? Gue udah nonton dia. Dulu gue awal nonton dia.
Karena gue lebih suka si Tyson The Grease. Iya. Favorit gue dia sekarang. Kalau yang lokal, kamar film. Emang yang lokal ada yang ngomongin gitu? Ada banyak. Siapa? Banyak, tapi dia ide doang, VO doang. Oh, nggak tahu. Dia VO doang. Banyak. Kan dari shorts, dia dari YouTube. Oh, gue YouTube nontonin sampai. Yang lokal apaan yang gue tonton? Banyak. Renal Kasali paling. Kemarin terakhir sama siapa? Itu juga keuangan. Siapa? Terakhir Renal Kasali. Kalau lu beneran nonton. Kagak, on off sama Renal. Enggak, iya terakhir lu sampai siapa yang lu tonton tamunya? Dia sendiri lagi monolog. Kan kebanyakan kan cuplikan-cuplikan. Renal Kasali ngomongin keuangan apalah, sandwich generation lah, apalah gitu. Dia kemarin sama Islah Bahrawi. Kayak kenal tuh orang siapa ya? Kenal lah. Islah Bahrawi siapa? Dia lah pokoknya. Enggak, lo kenapa nonton? Iya, lewat aja. Itu tentang apa? Lo inget apa kagak? Judol. Oh, tentang judol. Lebih parah sih itu. Tentang judol, aktor-aktor yang bermain di judol. Oh iya, dia lagi ngulik-ngulik ya? Ngulik-ngulik. Bocor Halus lo nonton nggak? Agak update kalau Bocor Halus. Yang di Kompas ada yang bagus juga tuh, namanya apa? Total. Bukan Total Politik kan? Iya, antara wartawan-wartawan. Tontonan gue itu Bocor Halus, A1-nya Kumparan. Ya. Kadang sesekali Total kalau menurut gue narsumnya menarik. Udah itu dah. Sebenarnya lo kalau mau update politik, Bocor Halus udah cukup sih. Iya. Ya kan? Kalau mau update fenomena, apa yang terjadi sama permainan di belakang, itu Bocor Halus itu sebenarnya udah cukup. Cuma kalau mau lebih lengkap lagi lo A1 lumayan tuh. A1 Kumparan A1 ya? Kumparan. Lo Asisi Channel? Apaan tuh kayak nama SSD? Asisi namanya? Asisi tuh di Cempaka Putih ada emang Asisi. Arsisi itu mah. Arsisi. Asisi apaan? Asisi Channel isinya sejarah-sejarah mah. Sejarah gue suka juga tuh. Nah, dia lagi ngomongin Gajah Mada. Kemarin terakhir gue lihat. Orang lokal berarti? Orang lokal. Oh, dia... Kemarin ada yang ngomongin Gajah Mada orang luar. Dia Indonesianis lah. Yang sama Gita namanya. Sama Gita Wirjawan. Iya benar, sama Gita. Iya, sama tonton aja. Gue udah kayak orang sama umur orang 55. Iya. Iya. Sama Gita Wirjawan orang bule, dia tinggal di Rawa Bambu. Iya. Siapa sih bulenya itu? Iya. Oh iya. Awalnya dia orang Belanda, dia terus tinggal di... Dia juga ngerti di Ponorogo gitu-gitu. Iya, gitu-gituan. Iya. Nah, kalau si Asisi Channel, dia tuh lebih ke candi-candi dilihat. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah, sama tuh. Tapi lo harus nonton yang ini, Cing. Aduh, handphone gue di situ lagi. Apa? Ada profesor, pokoknya kontennya dia selalu ngajar di kelas. Dia selalu ngajar di kelas YouTube. Iya. Dia profesor filsafat ini. Enggak, sejarah tapi yang diajarin, dan sejarah Islam kebanyakan. Jadi pakai perspektif sejarawan luar. Kimat. Bukan. Orang bule, Cing. Anjir, siapa namanya ya? Mister Iman, orang bule bisa. Oh, ini bule totok. Aduh, handphone gue situ lagi. Dia ngapain? Boleh lah, boleh. Dia ngapain? Dia ngebahas sejarah dunia Islam, tapi dari perspektif Barat. Jadi dia tahu tuh misalnya adegan-adegan Salahuddin waktu mau perang salib sama adegan-adegan kecilnya tuh dia tahu tuh. Terus dia misalnya tahu gini, dulu. Ya ambil dulu dari situ ya. Dulu, kenapa dulu? Bawa ayo udah sini. Yang tos lagi ya? Iya. Dulu kenapa? Dulu belum ada orang. Iya. Dia juga belum ada. Bener, lalu bentar. Nih gue, soalnya kemarin pas banget temen gue juga minta rekomendasi kan. Jadi gue capture tuh tontonan gue. Namanya Profesor siapa ya? Bentar. Ini nyantai kan kita? Nyantai. Ya udah. Lo cut aja ya. Nggak ada cut-cutan udah. Oh nggak ada? Ribet ngeditnya. Bener-bener emang. Mana sih screen cap? Mana screen cap? Lalu lihat di YouTube lo aja di historinya. Suka nggak keluar, soalnya gue lupa namanya. Kok suka nggak keluar? Dia muncul terus di timeline gue, jadi nggak gue save sama sekali. Karena gue selalu... Kan ada history. History nonton. Nggak gue aktifin, karena gue nggak mau tontonan gue emang nggak bisa di nonaktifin? Bisa history. Gue nggak pengen tontonan gue diatur YouTube. Gue pengen selalu menonton hal-hal yang baru. Lo bikin konten lo kagak mau kalau kagak dibikinin. Giliran YouTube yang mau ngaturin lo kagak mau juga. Lo maunya apa sih, Mal? Hah, nih. Siapa namanya? Oh, gue baru lihat. Dr. Roy Casagranda. Oke, gue baru lihat. Harus lo tonton tuh. Ini aja dia ngomongin Genius Tactics in Ancient Wars. Khalid bin Walid. Antum nggak?
Gue kalau Khalid bin Walid baru nonton yang Ustadz Khalid bahasa lama. Beda, yang satu nggak perang. Iya nggak? Satu perangnya dalam iman. Iya. Satu perangnya dalam senjata. Dia nyeritain perjalanan itu, perjalanan gitu. para sahabat-sahabat. Boleh. Nah, Asisi Channel, dia orang Indonesia. Dia baru ceritain Gajah Mada. Gajah Mada ada yang bilang Gajah Mada orang Sumatera. Iya. Karena Dan lu tahu gambar Gajah Mada yang kita pakai sampai sekarang tuh Yamin itu. Bener, Muhammad Yamin karangannya. Muhammad Yamin. Iya. Tapi karena nggak punya bukti yang lain, jadi kita pakai punya dia. Dia katanya suruh gambarin, terus dikasih kisi-kisinya agak mirip dia jadinya. Nah, bener, dan setelah dilihat, kok mirip dia sendiri gitu. Iya. Tapi ya udah kita nggak punya lagi gambar Gajah Mada. Gak ada emang. Sekarang masih legend banget itu. Gue juga penasaran. Gue sih berharap pokoknya insya Allah ganteng banget tuh orang, keren banget. Gajah Mada ya? Iya. Gajah Mada tuh kayak Washingtonnya Amerika tahu. Tapi kan, nah banyak yang bilang nih, dia tuh satu-satunya yang bukan raja, tapi ngetop. Iya betul. Cuma dia doang, makanya dia pasti ajaib ini orang gitu. Makanya gue bilang kenapa dia kayak Washington, karena cerita hidupnya mirip, Cing. Dia itu kan panglima, Gajah Mada nih. Tapi dia kan nggak pernah jadi raja kan? Ya. Dan memang dia nggak mau katanya. Untuk jadi raja? Untuk jadi raja. Dia hanya suka berjuang untuk negaranya, si Majapahit itu. Gitu. Dia nggak dikasih kekuasaan nggak masalah. Dia hanya menjadi panglima. Emang roots-nya tentara aja. George Washingtonnya Amerika tuh punya prinsip hidup yang sama. Waktu dia menang, dia nggak mau jadi raja juga. Dia nggak mau jadi presiden. Oh, nggak mau jadi presiden. Nggak mau jadi raja di Majapahit. Bukan. George Washington semua juga sama. Menyatukan Amerika. Dia langsung balik ke rumahnya, ke kampung. Bertani dia. Berantem nih. Perang saudara. Di pimpinan politiknya pada berantem. Sampai-sampai mereka akhirnya memutuskan menjemput si George Washington, please lo mau dong jadi presiden kita. Karena cuma lo yang bisa nyatuin. Ini faksi ternyata begitu udah menang malah berebut kekuasaan kan. Jadilah begging mereka, akhirnya jadilah George Washington presiden. Segitunya orangnya. Mirip betul sama Gajah Mada. Tulus dalam berjuang. Luar biasa. Iya. Makanya kalau bisa tuh kita runut abis-abisan juga zaman sampai kelar. Kagak ada masalahnya tahun kelahirannya aja dia nggak ada. Iya. Emang sayangnya itu. Kita kan ngarepin catatan Cina gitu-gitu, itu pun kagak lengkap kan. Prestasi juga kagak lengkap. Sampai sekarang masih akhirnya jadi misteri. Ya udah kita pakai mukanya Muhammad Yamin itu jadinya. Iya. Sayangnya begitu. Karena Hayam Wuruk gitu-gitu ada mukanya. Ada. Ada. Iya, ada di situ. Lebih jelas malah. Di stadium tuh kan Hayam Wuruk. Bener. Ada mukanya, ada jalannya. Iya. Ada tempat-tempat hiburannya. Ada tempat hiburan. Gajah Mada juga ada sih. Bener sih. Gajah Mada ada. Iya. Tapi kan plazanya udah mulai sepi ya. Iya. Gajah Mada Plaza. Mungkin tergerus bisnis online. Oh, itu betul sekali. Gajah Mada itu. Jadi lo seneng nih yang sejarah. Suka gua. Berarti hampir-hampir sama lah kita irisannya. Iya, emang. Itu lo denger atau lo tonton? Lo denger apa lo tonton? Dua-duanya, bahkan gua baca. Enggak, kalau di YouTube. Lo denger apa lo tonton? Nonton. Oh, gue dengerin aja. Nonton gua. Gue nggak liatin ininya. Biasanya triggernya dari shorts dulu kan. Si profesor yang tadi gue unjukin tuh, kalau oh iya bener membuat gue kayak gitu, gue langsung cari full videonya gitu. Tapi kadang-kadang dengan shorts itu aja udah menarik banget sih, karena dia kan per part story kan. Iya. Gue udah emang tuan lu jauh sih, cuma maksud gue dia kan udah hampir 40 Pak. Jadi udah nggak ini juga otak ini buat kalau kebanyakan informasinya. Capek juga kita. Kelebihan gitu. Kelebihan. Sedangkan cara gue bekerja aja di radio kan nggak butuh informasi sebanyak itu juga yang gue sampein. Iya, tapi secara nggak sadar mungkin lo bisa relate sama atau relevan gara-gara lo disusupin itu terus secara nggak sadar tiba-tiba ada orang yang ngomongin ini, ngomongin itu. Pada akhirnya si klip-klip singkat itu bisa gue satukan, gitu. Karena dia misalkan si profesor itu kan tadi yang gue screen cap tuh dia shortsnya ngomongin Khalid bin Walid. Dia punya banyak tuh klip-klip tentang Khalid bin Walid. Kan jadi secara tidak langsung lama-lama gue punya the whole story, gitu. Karena enak. Patut dulu dengerin. Terus PR-nya lagi adalah kalau short tuh ada teksnya, Cing. Jadi bisa lihat artinya. Bisa artinya. Iya. Kalau yang video fullnya gue gak ngerti dia ngomong apa. Gue sama kayak lo kan HI doang, tapi bahasa Inggris blepot. Iya. Hubungan lo kan lokal, walaupun jurusan lo internasional. Iya, lebih ke interlokal lah, bukan internasional ya.
Anak HI. Kagak ada model-modelnya aja. Iya. Tapi kalau lu pengen lihat yang sejarah sahabat-sahabat Rasul, emang Ustadz Khalid. Oh. Kita lihat itu gitu. sebagai sejarah ya. Ya, kita lihat itu sebagai sejarah. Walaupun Ustadz Khalid juga menyelipkan akidah segala macam gitu. Ya, Tapi kalau sebagai sebuah konten sejarah, itu enak banget. Iya, ntar gue coba. Sebenarnya Adi Hidayat pun melakukan itu. Betul. Cuman selama itu gue masih kayak terhibur banget kalau itu cerita-cerita Al-Quran sama hadis. Gitu. Cuman kadang-kadang ada ustadz atau ulama-ulama yang masukin sejarah dalam kontennya suka meleset, Cing, karena dia udah mulai masuk ke arah arkeologisnya, sejarah soal jadi di luar dari agama-agama itu yang ada beberapa momen gue inget banget, nggak gitu ceritanya aslinya. Kalau lo baca buku ini, cerita aslinya itu gini gitu misalnya. Jadi sangat amat gue sayangkan ketika mereka mulai ngulik-ngulik, tapi kayaknya ngulik-nguliknya di luar kapabilitasnya. Kapabilitasnya. Kayak gue juga baru tahu Abdul Muthalib itu namanya bukan Abdul Muthalib. Ini yang berarti ini paman ya? Abdul Muthalib paman kakek, kan? Kakek. Oh, kakek. Abu Thalib yang paman. Yang Gue suka ketukar sampai sekarang. Iya. Abu Thalib kan bapaknya Sayyidina Ali. Oh iya, apa? Ali bin Abi Thalib. Iya, Abu Thalib. Iya. Dia sepupuan ya? Apa kakek ya? Yang mana sih yang ini? Abdul Muthalib tuh kakek setahu gua. Kakek ya? Yang penjaga Ka'bah. Lupa gua profesinya apaan. Iya. Pokoknya yang bela-belain Nabi itu yang pertama kan kakeknya dulu. Kakeknya meninggal baru dikasih pamannya kan. Iya. Dua-duanya tuh yang bikin Nabi terlindungi di Quraisy lah salah satunya maksudnya. Karena punya peran penting. Dia kan dipercaya menjaga Ka'bah itu. Jadi kayak ngerap gitu di situ. Betul. Iya, ternyata ada namanya tuh. Namanya bukan Abdul Muthalib. Namanya siapa? Tahu gue juga. Pokoknya Abdul itu kan hambanya Muthalib. Oh gitu ya? Iya, orang ini. Dia siapa itu? Itulah Abdul Muthalib gitu. Ya adalah cerita-cerita. Gue suka tuh ngulik-ngulik dan bertanya-tanya sama Saibah bin Hashim namanya. Nah, Saibah. Siapa? Saibah bin Hashim. Bani Hashim. Iya. Ya kan Rasul kan Bani Hashim. Bani Hashim, ya. Saibah namanya ya, betul. Gue ingat. Gue suka dari hasil-hasil sejarah-sejarah konten-konten itu membuat gue suka bertanya-tanya gitu, banyak hal akhirnya. Jadi pengen balik ke zaman dulu terus kita bisa nonton ya? Nonton apaan? Nonton zaman dulu, kehidupan zaman dulu. Enggak, orang itu ya mau balik ke zaman dulu tuh pengen berperan untuk hidupnya Rasul. Kenapa lu cuma nonton? Ya kan kita nggak bisa Kenapa mengubah. mimpi keimanan lu tuh? Kita nggak bisa mengubah. Kalau lo mengubah masa lalu akan mengubah masa depan juga. Oh iya. Oh, ini mah Marvel. Iya kayak begitu ini. kan. Doctor Strange ini namanya. Gue pengen ada di situ, ya udah gue liatin aja gitu. Tapi gue nggak mau kembali ke masa lalu, apalagi ke zaman Nabi. Kenapa? Malu gue. Dengan kelakuan. Gue kalau gue hidup di zaman Nabi, misalkan sekarang nih, kalau gue dapet apapun itulah bentuknya mimpi atau apa, gue dikasih ketemu Nabi, kayaknya gue ngumpet dah. Malu banget gue, nggak sanggup ya? Karena gue merasa gue kayak anjuran yang dia katakan ke gue belum gue lakukan semua, larangannya pun belum gue jauhin semuanya. Takut gue. Ibarat kayak ketemu panutan tapi sekaligus mungkin orang tua takut lah pokoknya. Sama gua. Nunung gimana Nunung? Alhamdulillah masih hidup. Si Nanang kerja. Semuanya kerja, Cing. Nanang kan sebelumnya kagak. Gua ke rumahnya jadi nyantai-nyantai hidupnya tuh waktu itu. Itu tahun berapa? Nanang udah bertahun-tahun jadi guru. Kerja di sekolah. Oh, sekolah dia? Iya. Budi malah yang karirnya MC-in. Apaan? Dia merit gua nge-MC-in tuh. Iya, gue tahu. Iya. MC paling mahal di antara merit kita semua. Gara-gara lu sering dapet job dari dia kan? Makanya lu kasih dia harga murah kan? Iya, jujur lo. Iya, gue tahu. Dua melon lo. Iya, gue tahu sepaket. Kan gue dateng. Komentarin mama yang salaman, MC apaan? Pecah lagi, lucu banget. Lo kalau mau ngundang MC yang non konvensional, udah ini aki-aki nih, bener, lucu banget. Gue ketawa-tawa gue waktu dia nge-MC-in temen gue. Adiknya juga gue nge-MC-in. Iya. Adiknya sih. Karena lu ngerasa kayak nggak enak kan. Iya. Padahal mah anjing juga Budi tuh manfaatin banget. Lama-lama kok begini banget.
Masih panggung masih? Masih. Ini tanggal 23 besok gue manggung. Dia kan tayang kapan? Acara, itu tanggal berapa ya? Man? Hari Minggu. Minggu ini? Tanggal. Tanggal 2. Gue kasih tau sama lu aja ya. 24. Gue kalau ngomongin tayang ya, gue kasih tau sama lu aja ya. Gue tuh raja pilot ya. Dari zaman gue muda. Banyak banget gue yang nggak tayang tuh. Banyak banget. Maksudnya kita ada di nominasi pilot siapa, tayang siapa. Iya. Gue juga sering banget. Gue udah capek, gue udah melewati fase itu. Apa itu namanya? Apa istilahnya kalau audisi? Ya audisi. Casting, tayang kagak. Pilot, tayang kagak. Gue sering banget. Gue sering banget. Gue terakhir 2 bulan lalu tuh casting. Sama temen casting. Kagak kepilih. Yang gue tahun baru sama lu inget gak? Yang mana? Indosiar. Wah lo kagak tayang. Kagak tayang gue. Bukan tahun baru. Jadi itu kan buat ditayangin tahun baru. Kalau nggak salah. Itu ditayangin malam tahun baru. Tapi di syuting kan? Di syuting. Iya. Dan kampretnya acaranya tayang semua. Iya. Part gua nggak tayang. Iya. Pas Nunung emang kagak tayang. Padahal maksud gua ya, Iya. kan gua dibayar murah kan buat tuker sohor ya. Exposure ya. Iya. Iya. Kan malah kagak tayang. Besokannya Gilbas ke kantor gua. Sama si Ernest. Lagi mau promo apa lah gitu. Nggak besokannya banget, beberapa hari setelahnya. Ketemulah gua kan. Wih, apa kabar lu? Dia kan nggak tahu nama gue siapa kayaknya ya. Iya. Cuman tahu kita pernah kemarin syuting bareng gitu. Wih. Wah, gimana sih video gue nggak tayang? Gue bilang gitu. Iya ya, nggak tayang lu ya. Sabar ya gitu doang dia. Gilbas. Iya, sampai malam itu kita syutingnya. Sampai malam buta, cing. Iya. Sampai pagi. Iya, lewat dini hari dah. Terus kemarin gue juga syuting sama si Sahil kan. Iya. Ada beberapa acara TV dah. Gue udah bilang sama si Bewok, Wok, lo hati-hati sama gue. Kenapa? Gue tuh raja nggak tayang. Sampai sekarang belum tayang, Jing. 2 TV nasional. Tapi tuh acara lo jadi apa? Acaranya sohor. Jadi dari talent. Oh, jadi talent. Lo acara udah tayang tuh Bener. acara sohor. Acaranya udah pokoknya acaranya stripping. Acaranya stripping. Nah, lo di casting untuk jadi hostnya nih. Bukan di casting, gue jadi talent bintang tamu sama Sahil. Bintang tamu. Gue Bahlul jadi bintang tamu. Terus selama proses syuting tuh si Bewok tuh bikin konten kan. Wok jangan jadi kontenin Wok. Gua kalau udah kayak takabur kayak gini, gue suka nggak tayang. Gue bilang gitu. Bener, abis sekarang belum tayang. Gue syuting Agustus apa? Bintang tamunya udah pada tayang yang lain-lain. Ya fix gak tayang udah. Makanya karena gue tahu diri, gue wanti-wanti lu kan gue langsung reply kan lu. Iya. Lu yakin gue? Jangan-jangan gue nggak tayang nih, udah jago nggak tahu siapa orang-orang. Udah nggak lu mana tahu gue? Ya kan jadi kata dia, lo bener nih nggak mau wawancara Lukman Sardi aja kata dia gitu. Iya lebih makna gitu. Kata dia. Terus kita ngomongin apaan? Ya udah kita ngomongin Lukman Sardi. Itu lebih aneh lagi. Iya. Emang Bahlul nih orang. Iya, kita ngomongin Lukman udah Sardi nggak apa-apa. aja. Lu datang kita ngomongin Lukman Sardi. Itu gue kan nggak kenal sama Lukman Sardi. Ya lo ngapain? Ngomongin Lukman Sardi? Maksud gue artis yang sohor yang lu undang kemari. Jangan gue. Gue tahun depan perlu undang, gue tahun depan insya Allah sohor. Amin. Makasih ya. Makasih ya. Sohor gimana bikin konten aja lo? Mau dibikinin. Banyak orang-orang yang nggak sohor dari, yang sohor tapi nggak perlu dari konten ya. Nikola Saputra. Ya lo bandinginnya di. Nikola Saputra. Siapa lagi? Slamet Raharjo. Ya nggak? Teguh Karya. Eros Jarot. Banyak kan? Ya karena dulu Bung gak ada. Karno nggak konten, sohor ya. Dia juga malah disuruh sama pemuda Rengas Dengklok tuh. Iya bener. Ayo proklamasi. Kan bukan disuruh konten. Iya. Iya, tapi kayaknya jalan sekarang emang harus aktif ya. Iya. Kebanyakan talent sekarang dari sosmed dulu ya. Iya, dilihatnya. Dulu ada masanya lo jadi komik dulu kalau pengen lo jadi penyiar radio, jadi Iya. presenter. Walaupun pada saat itu akhirnya radio sadar bahwa itu langkah yang salah ya. Iya. Ada kan tetap akhir. Tapi itu berkah juga tuh buat gue. Gue jadi banyak temen sama komika. Iya. Waktu komika pada menjajah radio, tuh kita kan jadi kenal gitu kan. Gue jadi kenal si Uus, gue jadi kenal si Bu Oris segala macem. Iya. Gara-gara mereka udah mulai ke radio. Udah itu doang hikmahnya buat gue. Ya apa lagi? Selainnya Jadi kenal. sebel ya. Selain itu sebel. Sialan. Orang gak ada yang bisa siaran. Ini siapa sih tiba-tiba ya kita udah siaran lama. Terus settingnya kan nggak naik-naik juga. Emang ya karena lagi booming aja lah stand up comedian. Betul. Stand up comedian memang fenomena yang luar biasa sih. Gua pun
ngiri dengan solidaritasnya sih, luar biasa mereka. Solidaritas gimana maksudnya? Stand up Indo itu, komika-komika itu, entah kenapa selalu punya pemimpin-pemimpin yang ngayom luar biasa dari zamannya siapa kayak sebelum Awe siapa sih? Semi Semi ya? Semi, Ernest Pernah juga ya? Yeah. Pokoknya dari zaman si founder itu, akhirnya mereka tuh bikin dunia sendiri yang sesolid itu, bahkan bisa menghidupi semua komunitasnya gitu loh. Atau mungkin karena dia memang tumbuhnya bareng. Tapi kan regenerasi selalu ada. Iya mereka tumbuh bareng, tapi mereka tuh selalu menolong dan mengerek junior-juniornya, dan itu nggak putus. Karena ada juga kompetisinya kali. Ada kompetisinya iya, cuma kan kompetisinya ada terpercaya. Kenapa TV beli kompetisinya, gue tanya? Pasti karena pasarnya gila-gilaan. Iya. Iya dong. Yang bikin pasar itu gila-gilaan siapa? Solidarity kalian-kalian ini. Gue sampai sekarang pengen jadi komika cuma gara-gara itunya dong. Lo open mic gak jadinya? Gara-gara pertemanannya dong. Open mic gak jadinya? Belum pernah berani. Gue butuh teman kalau begitu-begitu. Butuh didorong. Karena itu dunia baru. Iya, teman yang ngapain? Ya bantuin gue aja, gue kemana ya? Ya gue open mic ngapain ya gitu. Ajarin gue nulis dong gitu. Tapi gue pengen sekali, gue udah bilang sama si temen-temen yang komika yang gue kenal lah. Kalau ada apa namanya waktu ajarin gue hayo gitu, gue mau sekali ya. Sekali aja gue pengen open mic. Tapi nggak tahu kapan. Bikin dulu dong. Nah bikinnya gue belum bisa. Gimana? Lu mau ajarin gue? Gue mau lu tapi lu ketua. Orang banyak ini kok. YouTube. Masa di YouTube? Dah. Kalau di YouTube gue konten sendiri dong. Bukan, lo nonton YouTube. Bagaimana cara tutorialnya? Tutorialnya. Gue mau diajarin. Gue orangnya konvensional. Gue harus guru ngaji itu harus datang ke gue. Nggak bisa gue belajar sendiri. Lah Gurita lo tonton, lo pengen ini lo kagak mau Gurita nonton. ngajarin apa sih, Cing? Kan dia binatang. Enggak, lo nonton itu bukan buat ngerasa diajarin. Iya, tapi kan belajar sendiri namanya. Gue tuh orang yang nggak bisa belajar sendiri. Gue harus diajarin. Lo nonton Gurita, begitu selesai lo nonton Gurita, lo jelasin tuh tadi. Bisa. Nah iya. Tapi kan itu gue lagi nonton bukan gue dalam rangka belajar. Gue tuh pernah online course ya, gue tinggal di tengah. Gue udah bayar online course. Apaan course Kampus apa? luar negeri. Course apa? Tentang politik dan keamanan gitu deh. Gue tinggal di tengah. Karena ternyata gue nggak cocok diajarin pakai video-video begitu. Gue pernah, nih kemarin gue baru ceritain ke Ernest Coklat. Gue pernah les gitar di Chicks, ya kan? Chicks Barbershop. Ada juga Lo Chicks. tau gak Chicks tapi? Tadi Romangun. Yang di Cikini dulu. Oh. Di Cikini ada, kan gue dulu tinggal di Kebon Siri. Iya. Les gitar di Chicks. Pilih ini dong. Instrumen. Bukan pilih instrumen, kan les gitar di Chicks. Ngapain gue pilih instrumen lagi? Iya. Pilih apa? Pilih guru. Pilih guru. Oke. Nama-namanya banyak no. Iya. Baim baru muncul ada band. Baim Wong. Baim ada band. Ya ada dong, masa kalau nggak ada band ini main sama siapa dia? Baim. Iya. Baim. Iya. Tapi kan dia vokalis itu kan. Gue nggak tahu dia jago gitarnya. Gitaris dia. Gue nggak tahu dia jago kan, gue masih kecil. Iya. Baim ada band, dia kan vokal, pasti bego mainnya gitu kan gue katakan kan. Ngomong bocah. Sampingnya Baim, list namanya Rido Sleng. Nah. Pilih Rido gue. Dia yang nggak Rido punya. Rido dia kan dibayar. Iya. Baru pulang dari Amrik tuh dia. Iya. Ya kan? Latih dong gue sama Rido. Nggak pernah ketemu gue. Karena? Dikasih VCD. Di manggung sama Sleng. Maksudnya dikasih visi lu suruh nonton? Iya. Sampai sekarang gitar gue aja pales. Gue cuma kayak 2 kali lah itu. Kalau nggak salah. 1 atau 2 kali gitu. Akhirnya gue nggak terusin. Sian mak gue tuh. Rido padahal ngajar musik di sekolah anaknya kagak dibayar. Datang di hingga kini itu. Masih sih dia nggak datang yang dibayar? Yang mana gue tahu. Tapi emang Chicks zaman dulu gitu. Karena mereka punya pelatih-pelatih yang established semua. Sesekali mereka pasti ada absennya. Mungkin gue lagi apa saja waktu itu, selain lagi tour apel lah gitu. 2 kali lo datang, 2 Ya kali pokoknya nggak gue ada cuma Rido. dapet VCD aja. VCD apa? VCD dia main gitar. Ini cara-caranya tutorial. Iya gitu. Tung 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 tung. Lo itu tau nggak gitar dari atas sampai bawah nadanya? Enggak.
A. Oh, nada senar. Tahu. Gue cuma bisa kunci pada akhirnya. Kan gue nggak sempat belajar partitur dan kawan-kawan. Cuma bisa kunci. Itu pun akhirnya gue otodidak sendiri. Nggak, tapi pakai VCD Rido tetap. Enggak juga. Akhirnya ya otodidak belajar kunci. Udah itu udah cukup buat gue. Yang penting gue bisa main gitar buat cewek gue. Itu aja. Tapi gue akhirnya nggak belajar fingering gitu nggak bisa. Apa lagu pertama lo yang pelajarin? Yang pelajarin. Genit. Tip X. Cet. Percayalah sayang gitu. Bukan, itu kamu Kau tak sendirian. Ya kan gue bilang genit. Iya, itu tip X. Itu tip X. Percayalah genit. Bukan gampar ya. Lihat senyum manis di atas bibir bergincu. A, D, E kuncinya. Ya kalau main di A, kalau main di C. Kalau main di C. Kan gue pakai MBS, Cing. Di MBS aja A, D, E. Kenapa lo bembel sih? Enggak, kalau lo mau main, kan suara lo belum tentu di A. Bisa gue suarain di A, orang suara si Tresno gitu-gitu doang. Iya, tapi suara lo belum tentu di A. Suara gue. Kalau lo mau di C. Bisa, paling Apa? CDG. Mungkin CDG. Dia pakai mungkin. Patternnya gitu doang. Kalau A, D, E biasanya kalau mayor. G, C, D. G. Enggak, atau G, D, C bisa. G, D, C. Kalau GDC C kan di Depok. GDC tuh GDC. Depok City. GDC ya. Udah akhirnya gue main kunci doang. Udah cukup akhirnya buat gue. Iya maksudnya misalnya, oh ini di A kayak gue kurang tinggi dah. Enggak. Gue main di C. Gue sampai sekarang nggak tahu suara gue di mana. Nah kalau lo bikin lagu nundung, Iya, cuman akhirnya tiap lagu kunci dasarnya beda. Gue sampai sekarang nggak tahu suara gue di mana. Antara A sama F lah nggak tahu gue. Beberapa lagu udah nggak tahu pakai kasih range antara soalnya lagu grup gua itu Orkestra Nunung Jazz banyak yang dari A kalau nggak dari F untuk suara gua. Gitu kan yang nyiptain lagu si Nanang kebanyakan minor gitu tau nggak lo? Ya tahu minor kelakuan lo. Bukan umur minor kan. Minor maksudnya apa kunci? Iya. Ya tahu lah kan bisa kunci minor. Zaman kita kecil mah main gitar jago bisa kunci balok, Cing. Iya yang begini ya. Kan yang begini. Gitu. Bisa kunci balok, gue jago banget. Lo bisa gak? Ya bisa lah. Ya udah bisa dong berarti lo. Kalau gonjreng bisa, yang gue nggak bisa kan melodi, terus nada misalnya. Terus kalau kunci-kunci kayak Asus 8, Cis minor 7. Nah itu yang gue mungkin mulai sulit-sulit tuh. Hah? Vivo 8, Asus. Infinix 12. Iya kan? MSI. Iya, Asus ROG. Asus ROG. Lo nggak ngerti yang 77 tuh? Nggak bisa. Cekres bisa. Kan kalau Crash sama Cis kan... Cis sama itu. Next Stanky. Mall. Mall ke belakang. Iya kan cuma maju mundur doang. Crash sama Mall. 7 kan tinggal tambahin 7. Nah 7-nya gue nggak tahu dari mana ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Dah, lo emang kagak percaya lo dibilangin. Ngerti. Tapi kan maksud gue nggak tahu do-nya gitu. Ini emang jago main gitar deh. Ya elah. Lo gue tanya deh pengetahuan gitar dah sama lo dah. Apa? Lo tahu gitaris Indonesia yang namanya paling panjang? Nggak tahu siapa. Pai. Dah, itu nama panggilannya. Nama panjang lengkapnya kan Pai Burman. Iya, bukan itu. Ada lagi siapa? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itu nama aslinya Pai. Bahkan nggak ada Burman. Ada Burman. Tangan sampai Burman. Oh gitu. Dah, kalau 7 mah tinggal ditambahin 7. Jadi satu dari C-nya lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambahin 7. Iya, biasanya pakai kelingking kan. Iya. Nah itu gua kadang-kadang 7-nya tuh gua nggak nemu gitu aja. 5 kan juga begitu kan. Iya tambahin 5. C5 tambahin. Jadi lo pencet. C5 nggak ada dong. Nggak tahu gua. Karena C udah ada 5-nya. 1, 3, 5. Wih, jago lu udah. Ya. Berarti lo bisa lo. Lo mau ngeraguin gue lo. Ya kan nggak semua orang tahu lo waktu masih zaman belangsak ngamen. Jadi kan chord 135. Apa itu? Chord itu semua 135 mal. Apanya tuh? Yang kita pencet. Do mi sol. Do mi sol. Kalau C-nya do-nya C ya. C E. Kok C ke E? Oh iya C E G. Oh gitu ya? Iya. Kalau teori-teori gitu gue nggak tahu. Kalau di D ya tinggal di D apa Gue pokoknya gitu. Tahu nada, gue punya sense untuk nada, gue bisa nyari suara 2 sampai suara 3. Tapi lu bisa suara 2-in? Bisa, tapi dari mulut. Udah hebat. Jadi kalau gue sense gue ada, cuman teori nggak ada sama sekali.
Gue bahkan Coba lu suara beberapa doain. nada. Percayalah padaku. Lo yang bener dulu nyanyi. Iya, bentar. Gua lagi nyanyi lagunya. Percayalah padaku. Kenapa tipek lagi sih lagu lo? Lagu Ya udah sekarang apa sih? ganti. Biar ini Gen Z yang nonton juga. Apa ya lagunya? Dewa, sama aja. Sama aja ya. Ini Untung- sepertinya sama. Itu susah tuh tapi. Susah Iya, gitu. bener. Untungnya Emang nggak seberapa. iya, modalnya yang gede. Untungnya susah ya. Susah juga itu. Gue suara satunya juga kagak bisa. Percayalah padaku, meski di gelap malam, kamu nggak sendirian. Gue ngikut. Lu tuh suara satu barusan bener. Percaya padaku. Yang bener dong ngambilnya. Percaya padaku. Lu kayak Sahil ya? Kenapa enak aja? Bel, nadanya. Percaya. Nggak gitu. Gue udah punya single. Percayalah Lu tahu Jaro Naib gak? Gue lagunya. Jaro Naib itu single lo yang kedua ya? Kan single lo yang pertama sama gua. Lagu apaan? Lagu yang kita manggungin di Iya, situ. tapi nggak pernah Rilis. Nanang YouTube-nya emang. ada. Nggak ada. YouTube-nya ada. Nggak ada itu. Nggak ada, gua nggak tayang, males gua. Nggak ada itu. Beneran, emang gue pertama kali bikin lagu sama Nunung CS. Apaan judulnya? Pantun kan itu? Ya ada pantun-pantunnya. Kalau nggak salah yang akhirnya dipakai film Ahok dah itu. Lah kok tahu? Dipakai Ahok. Dipakai, aduh, bentar. Itu judulnya. Enem kalau Ahok. Jangan suka duduk di bantal. Pispot. Bantal liriknya. Nanti jadi bisulan, ya kan? Iya. Ya lagu itu kan? Iya. Tadinya itu guys, apa nama pendengar lu sih? Nggak ada udah. Nggak ada. The Bangkas. Jadi itu adalah single Orkestra Nunung CS featuring Cing Abdel. Jadi itu lagu pada akhirnya banyak Cing featuringnya, sampai Ari Daging ikutan. Untuk beberapa, jadi versinya juga banyak tuh lagu. Iya. Dipakai film buat Ahok. Iya. A Man Called Ahok. Itu yang versi, iya dipakai. Versi sama- siapa ya? Versi yang Daging. Ya, kok Versi bukan Ari gue? Daging. Kok bukan gue? Nah, kalau mau dirunut, duet pertama kita itu sama Cing Abdel di lagu itu. Cuman kan dari pertama kali ditampilkan secara nasional tuh di acara Suca yang akhirnya nggak tayang itu. Iya, itu nyanyi. Nyanyi dia ikutan ke Nyanyi. panggung. Gue. Pakai baca lirik. Gini, nyanyi gini, lihat prompter. Iya. Jangan suka apaan tuh ya? Jangan suka gitu. Jangan suka tidur. Itu cuma. Nggak pakai aha-aha. Itu mah kalau cinta sudah gitu. membara. Aha-aha itu beda lagi. Iya. Gitu. Keren kamu. Gue Featuring pertama kami. itu tuh 2015 kali. Ya udah lama lah. Iya, gue habis pulang syuting itu tuh sama si Nanang. Ini namanya Nunung kenapa sih? Dari si Nanang itu sebenarnya. Nanang nama panggilannya dulu Nunung. Terus itu band tadinya belum punya nama tapi udah harus tampil di acara kampus sendiri. Iya. Band lo apa namanya? Ya udah Nunung CS aja. Gitu. Nggak ada maksud apa-apa. Terus Peter Pan kan pecah. Ya, terus Berebut kenapa? nama Peter Pan kan? Kita nggak mau itu terjadi sama kita. Takutnya ini grup meledak. Terus akhirnya kita di tengah jalan harus ganti nama kan. Pas Peter Pan pecah, ganti Noah itu dan dia berantem sama Andika itu kan. Iya. Kangen Kita band. memutuskan si Nunung namanya kita ganti Nanang. Si Nanang. Si Nunung namanya kita ganti Nanang sekarang. Makanya lo kenalnya dia Nanang kan? Iya. Waktu zaman kita kuliah, kita manggil dia Nunung. Nama dia aslinya? Nurul Huda, panggilannya Nunung. Gitu. Karena kita nggak mau ada perpecahan nanti di tengah jalan. Kalau band ini besar gitu kan. Ya udah, Nung, lo mulai sekarang nama lo Nanang ya. Nunung hanya buat band ini. Oke. Sampai sekarang nggak meledak-meledak tuh band. Jadi percuma kita pakai rencana begitu. Tapi si Nunung lo panggil apa sekarang? Nanang. Yang orang-orang? Tetap jadi Nanang juga. Nanang. Tapi dia tinggal emaknya yang manggil masih dia Nunung. Nunung. Ya, Apa yang meninggal? berarti ada satu masa dong dia dipanggil Nunung. Dari kecil sampai dia Kuliah. kita ganti namanya, panggilan dia Nunung. Kita baru ganti nama pas Peter Pan pecah. Si Nanang kita ganti namanya jadi Nanang pas Peter Pan pecah. Iya, itu udah kuliah dong. Udah kuliah, udah ada yang kerja mungkin. Iya, udah lama udah itu. tahu dong dia namanya Nunung. Coba browsing si Peter Pan berantem tahun berapa itu? 2000-an. Enggak lah, ya 2000-an tapi ujung. Iya. Gak maksud gue 2008. orang-orang yang namanya orang-orang yang manggil dia Nunung akhirnya jadi Nanang. Jadi Nanang ketularan kita. 2006.
2006. Iya, udah jalan 3 tahun tuh band. Lu 2003? Udah 2003 bandnya. Band gue senior, bro. 21 tahun umurnya sekarang. Konser itu dong, konser apa ya? Konser apa? Dua dekade berkarya. Anjay. Lagu ini ada 400 loh. Kenapa ya abang gorengan doang? Kemarin kan gua habis rilis itu Ayo Liburan, udah keliling-keliling promo. Ayo liburan gitu. Ayo liburan. Benar-benarnya sama sama abang gorengan. Anda jangan sembarangan. Nyatanya. Selangit apa? Nyata-nyatanya selangit. Iya. Ya. Kata-katanya selangit, nyata-nyatanya selangit. Tapi ada lagu gua sama Nunung berarti bener judulnya apaan ya? Pokoknya ada jangan tidur di bantal, nanti pantat lu bisulan. Iya, itu judulnya Jangan kalau nggak salah. Di YouTube ada. Iya. Video klipnya? Video klipnya kayaknya video lirik dah. Lupa gua. Band gua sama tuh kayak gua, agak-agak kolot untuk urusan sosmed dan kawan-kawan. Jadi kita nggak ngurusin. Kalau kita mau posting, kalau enggak. Gitu. Tapi personil masih dari dulu itu aja gak? Berkali-kali ganti itu tukang gendang. Tapi ini tukang gendang kita yang paling lama yang sekarang. Apa? Tukang gendangnya, bukan gendangnya ganti kulit. Maksudnya ada yang ini, yang produksi gua udah gendang. ganti 4 orang tuh. Pemain gendang gua. Udah ganti 4 kali. Lah, lebih. Iya, okay. pemain gendang gua udah ganti 4 kali. Sisanya masih sama. Sebelumnya itu anak visip semua? Sebelumnya anak visip semua mayoritas. Kalau mayoritas berarti kagak. Karena semua. 2 orang anak luar awalnya. 3 bahkan sama pemain gendang. Anak luar. Ada yang benar-benar pemain dangdut. Ada yang temennya temen. Itu. Satu lagi. Ya si tukang gendang itu, supir ambulan. Itu tukang gendang lo dari awal itu. 2 orang doang berarti. Enggak. Tukang gendang udah ganti 4 kali. Enggak, di awal nih. Yang bukan visip siapa aja? 3. Tukang gendang lu sebut 2 kali. Kagak. Ada yang tukang pemain dangdut, itu pemain suling. Oh, pemain suling. Pemain suling. Emang benar-benar pemusik dangdut dia. Yeah. Terus temannya temen apa? Temennya temen pemain mandolin. Teman SMA-nya basis gue. Iya. Dia nggak kuliah, dia SMA doang, habis itu langsung kerja. Iya. Satu lagi pemain gendang. Pemain gendang dulu kerjanya supir ambulan. Supir ambulan. Iya. Ada lagu ya kan itu? Yang mana? Supir ambulan. Gue nggak tahu tuh, gue udah mau sedih apa-apa. Pokoknya orang tahu lagu gue emang sampai sekarang itu doang. Si Abang Gorengan. Abang Gorengan. Iya. Sama lumayan sohor lagu gue yang Bye itu. Iya. Iya. Bye. Ayo kita free shake bye. Gitu. Bye, Kang Gorengan bye. Emang nyebelin tim lu. Iya. Jangan suka makan melinjo, nanti kalau bisa samurai. Ini lu boleh gue injek lehernya nggak sih? Jangan. Oh, jangan. Ntar aja gue nginjek. Betul, jangan suka makan belinjo. Iya betul. Karena nanti bisa bisulan. Itu mah duduk di bantal. Iya bener-bener. Jangan suka. Iya. Jangan suka duduk di bantal karena nanti bisa bisulan. Jadi nggak usah ngerevisi lirik gue ya. Kata orang. Yang nyanyi terserah gue yang lagunya lagu gue. Kata orang. Lagu gue enak aja. Lagu gue itu. Orang gue duluan. Bikin grup gue. Lo featuring. Kata orang ya. Iya, kata orang bisa disurat. Jadi anak janganlah nakal. Nanti bisa kena omelan. Sering kena omelan. Bangsat. Lagu gue itu si Nanang bilang bikin lagu lu yang nyanyi. Ya karena pantun sih. Gak ada featuring. Oh aslinya itu lagu buat lo beneran? Semuanya satu full lirik gue ini. Kenapa pakai dikasih ke kita? Lo lambat berarti respon lo. Kok lambat? Kalau nggak genah kali waktu itu ya. Kok lambat? Lo waktu itu lagi legend-legendnya kan lo. Merasa nilai lo tinggi waktu itu. Gue datang ke sono. Kalau ini yang datang ke sini, gue ke rumah si Nanang. Tapi akasnya bercanda. Makanya gue bilang Nanang hidupnya enak banget. Gini-gini itu udah rumahnya gede. Tapi dia salah satu personil gue yang cerdas secara kehidupan ya. Itu kan yang paling suka musik tuh dia lah di grup gue. Jadi motornya tuh dia, founder dia juga. Terus entah kenapa dia kalau bikin project tuh selalu jadi aja. Cukup ngulik untuk sesuatu yang disukai. Sampai sekarang akhirnya jadi guru. Dia udah kerja macem-macem. Karena dia guru di sekolah swasta yang cukup bonafit di daerah Condet. Global. Nggak usah disebut sekolahnya.
Ya Global TV. Global TV. Global TV. Iya. Hari Tanu dong. Iya. Harus pakai MNC Bank kalau gajian. Nah, lu punya nggak? Temen lu tuh si Budi yang dulu gajinya pakai itu. Nah, kalau kita punya acara di situ juga bikin ya MNC gitu. Oh gitu ya? Iya. Aku belum pernah jadi talentnya MNC. Masa dari segitu banyak Belum pernah. TV mana aja deh yang udah manggil lo? Gue TV lebih Yang sering. termasuk yang tidak tayang ya? Iya. Gue TV kan lebih sering sama grup gue kan. Trans tuh udah. Trans 7 udah. Terus Global kayaknya belum. Atau pernah sekali di acara musiknya mereka. Seingat gue. RCTI juga pernah. Tapi di acara musik mereka. Tapi kalau yang stripping gitu-gitu, kebanyakan dulu Trans 7 tuh. Lumayan banyak aku jadi home band di Trans 7 sama di Trans. RTV juga pernah. Lo jadi home band-nya itu? Oh jadi home band-nya. Beletak gitu juga? Termasuk itu? Iya, Scoring? Gitu. Iya, scoring ketawa. Acara-acara politik kebanyakan. Oh, iya. Talk show gitu. Berarti udah cukup lang-lang buana, Nunung. Lumayan Pak secara karir mah. Makanya kita pikir kita bakal hidup dari musik. Pak. Kita kebentuk 2003. Kita dikontrak brand lagi. Label gede aja 2007. Rilis album pertama 2008. Itu anak-anak kan udah langsung pada izin tuh ke orang tua masing-masing. Jadi musisi? Musisi ya, kita nggak ada yang kerja ya. Udah. 2012 kita bongkar gudang nyari ijazah. Buat apply. Iya. 4 tahun aja tuh? Iya, 4 tahun aja. Euforianya? Bukan masalah euforianya, kan kesian mak kita ntar mau makan pakai apa. Iya, jadi udah mulai pada kerja. Yang terakhir kerja tuh gue menanang. Lu apaan kerja apa? LSM, NGO. Apaan ngurusin apa? LSM apa? Politik dan anti korupsi. Anjay, Iya. ICW? Enggak, ini dari luar. Dari luar negeri. NGO makanya apa namanya? Non-governmental organization. Makanya nyebutnya NGO. Biasanya LSM itu kalau dari luar mereka nyebutnya NGO pakai bahasa Inggris doang. Iya. Karena emang fundingnya dari UK, dari Inggris. Untuk ngurusin? Anti korupsi. Kayak sosialisasi. Sosialisasi, pendidikan, kita ke SMA, kita ke kuliah kampus-kampus, bahkan kita ke Bappenas segala macam buat jadi lembaga think tank-nya untuk bikin kurikulum, bikin silabus segala macam gitu-gitu. Nah kalau kayak begitu sih orang yang ngedanain untungnya apa sih? Nggak ada. Jadi gini. Gue jelasin lu teori kehidupan global. Oke. Jangan global, janganlah. Nggak enak disebutin. Sekolahnya Nanang itu. Dunia maksudnya dunia. Iya, okay. Dunia. Gue juga suka bertanya-tanya, kenapa sih harus ada filantropi ya? Iya. Kenapa orang kaya itu mau menggelontorkan dana segitu besarnya untuk membantu orang-orang yang mereka nggak kenal? Jadi memang ternyata untuk justru membuat mereka tetap kaya, mereka harus membuat orang-orang di bawah ini tetap bergerak kehidupannya. Supaya mereka bisa membeli barang-barang yang mereka mau, yang akhirnya ada dampak ekonomi yang berlipat, sampai akhirnya membuat mereka kaya kembali. Itulah fungsinya filantropi dan lembaga-lembaga pendanaan internasional ini. Apalagi kalau ngomongin lembaga pendanaan internasional, omongannya udah bukan sekedar yang mereka reach out itu bukan sekedar person to person. Bisa jadi government, bisa jadi negara gitu kan. Sesimpel World Bank itu harus ada supaya negara-negara dunia ketiga yang mereka sebut sebagai dunia ketiga itu tetap bisa membeli barang-barang dari negara maju. Karena kalau nggak begitu, ekonomi nggak jalan. Jadi mereka nggak bisa membiarkan itu terjadi kan. Itulah yang membuat LSM itu banyak sekali supaya kehidupan tetap berjalan. Dan mungkin ada beberapa juga yang akhirnya untuk pengurangan pajak, gitu-gitu kan juga masih bisa jadi strategi bisnis ya. Nah itu fisika kuantum tuh Mas. Wallahi Allahu Akbar. Iya beneran. Fisika kuantum ujung-ujungnya begitu. Iya. Beneran lo. Lo kalau gue bohongin suka nggak percaya sih. Emang kan dibohongin. Fisika kuantum kayak begitu juga ngomongnya. Kayak konspirasi terus. Kagak ada konspirasi-konspirasian. Politis-politisnya gitu ya. Terus soal kehidupan ya. Iya soal kehidupan. Tapi kayaknya harus lebih banyak sainsnya daripada sosialnya deh. Yang gue ngomongin barusan kan sosial banget itu. Ya elah. Cing. Fisika kuantum lo. Makanya lo lihat Kun Wardana dah no. Aduh. Kun Wardana sayangnya nggak kita tayangin semua sih omongannya. Udah datang mari. Udah. Keren tuh orang, gila. Iya. Tiap tampil selalu punya highlights, selalu punya quotes, selalu punya punchline yang membuat orang terbelalak. Keren, gila. Mana? Kemana? Oh iya.
Ngomong apa lu sama dia? Sini. Fisika kuantum lah. Apa lagi? Oh, dia ngerti ya? Lah, dia dokternya dokter fisika. Dokter fisika. S1-nya elektro. Jadi lu mengagumi dia nih sekarang? Gue cukup mengagumi. Cukup mengagumi ya? Cukup mengagumi. Oke, berarti lu bakal pilih dia? Oh, kalau pilih enggak. Kagum aja. Iya. Tapi nggak bakal pilih. Enggak. Kayaknya kalau untuk jadi pemimpin, dia bukan ada di pucuk kayaknya enggak. Dia think tank-nya harusnya. Oh, jadi kayak lembaga consulting-nya aja. Iya, dia harus di situ. Kayaknya nggak tahu juga ya. Kalau dari Cuman POV-nya menarik sih untuk menjadi lembaga think tank ya. iya. POV-nya beda dari yang lain soalnya kan. Jadi siapa tahu bisa membuat si pemimpin atau decision maker-nya nanti punya POV-nya dia untuk menjadi pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu. Iya. Karena POV-nya beda banget sama orang-orang pada umumnya. Iya, orang dia yang pertama dia bilang kalau jadi pemimpin Jakarta mau apa? Saya mau bikin warga Jakarta nggak ada yang lapar dulu. Iya. Cakep dong itu. Iya. Nggak ada yang lapar, tapi pada aus. Kasih minum juga ada, es aus. Harus komplit, nggak bisa Iya. cuma makanan doang yang dikasih, minumannya juga. Iya, supaya apa ya? Supaya dia kegiatannya itu aman, perut kenyang. Iya benar. Nah saat udah ada aman berkegiatan, pemerintah harus ngasih apa? Kasih pendidikan supaya dia bisa sekolah. Benar. Ntar dia pada Tahapannya pinter, begitu. ntar dia pada pinter, gampang nyari kerja. Iya betul. Gampang nyari kerja, bisa ngelunasin utang-utangnya, hidup aman. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Kita berbuat baik tuh. Jadi kagak masuk pas di situnya kayaknya. Kayak Awalnya ada sih. iya, Runtutannya udah bener loh itu. iya. Perut, otak, Kesempatan. Iya. Caranya gimana nyeberangin nenek-nenek? Iya, kita berbuat Berbuat baik. baik. Itu, kalau ada nenek-nenek, kalau ada nggak nenek-nenek, ada nenek-nenek, tapi dia nggak mau nyebrang gimana? Seberang gitu. Bener, balikin duit yang ditemuin di jalan ke musola. Iya. Misalnya. Iya. Bener berbuat baik. Jadi kita lagi yang harus berusaha berbuat baik, Pak. Tapi gua suka mikir kayak gitu juga tuh. Gua dulu tuh sempat berpikir, kenapa sih currency nggak dari perbuatan baik aja? Nilai gitu, nilai tukar. Sebagai nilai tukar. Jadi orang paling kaya di dunia ini adalah orang paling baik. Enak tuh kayaknya. Ada filmnya tuh. Nomor bets. Iya, nomor base itu ya. Yang mana? Yang lo Bets ini kalau bukan. enggak, yang filmnya begitu adegannya gue pernah lihat di YouTube. Tapi waktu itu film beneran atau cuma gimmick ya? Iya. Jadi setiap orang itu akhirnya akan memakai kayak semacam name tag elektronik itu sebagai poinnya. Kalau dia baik sama orang, Dia nambah. orang yang apa ya? Yang si orang yang diberikan kebaikan itu akan mencet tombol hijau. Oh. Terus nambah. nambah tuh poinnya. Nah, poin itu buat dia bayar-bayar segala macem. Oh. Gitu. Jadi misalkan dia lagi di kasir nih. Sekedar dia misalnya, saya mau beli itu dong. Cantik sekali hari ini gitu. Terima kasih, kata kasirnya kan. Kasirnya seneng. Dia pencet tombol hijau. Cek. Nah sama kata Pak Kun. Pak Kun ngomong apa? Pak Kun Wardana bilang gitu. Jadi kalau kita udah berbuat baik, kita udah gak usah khawatir. Kita akan ada aja orang ngasih uang, ada orang ngasih kerja. Kalau lu berbuat baik, itu berbuat baik sebagai currency. Tuh, nyambung loh Pak Tapi Kun. gue kan suka baca biografi ya. Iya. Enggak tuh, enggak begitu. Iya, idealnya begitu. Idealnya Lah, begitu. sekarang si orang yang ngasih kita duit itu dari mana duitnya? Ya hasil dia berbuat baik. Ya nggak mungkin. Kenyataannya orang-orang yang ngasih duit orang ke orang-orang yang baik, itu biasanya pengusaha yang nggak baik-baik amat. Iya. Jadi emang ada beberapa orang. Lu pernah baca biografinya Cak Nur nggak? Enggak. Api Islam judulnya. Enggak. Lu baca deh tuh. Di situ tuh dijelasin tuh kehidupan Cak Nur. Cak Nur ini adalah tipikal orang. Nurkolis Majid ini, Pak? Nulis aja. Iya. Salah satu tokoh idola gua. Iya. Cak Nur ini adalah orang yang jangan sampai dia kerja. Dia itu terlalu cerdas untuk kerja di bidang yang praktis segala macam gitu. Dia tuh harus jadi pemikir. Karena itulah Cak Nur kehidupannya itu banyak disupport sama orang-orang baik di sekitarnya. Tapi kalau ditanya Cak Nur kerjanya apa, itu bener-bener mostly sebagai thinker doang, Pak, sebagai filosof aja. Karena emang secerdas itu yang dibutuhkan sama orang-orang sekitar Cak Nur, sama bangsa Indonesia juga, itu pemikiran-pemikiran dia. Tapi di biografi itu juga dijelasin bahwa
ada momen kayak ada struggling-strugglingnya loh. Nggak punya duit Si gitu. orang yang baik ini untuk memenuhi hidup keluarganya. Sampai pada akhirnya dia udah established, jadi rektor Parmat, segala macam. Nah itu udah mulai aman tuh. Tapi di saat mudanya, kerjanya belajar terus. Bener-bener kerjanya belajar terus. Diundang Amerika lah, diundang Eropa lah, apa buat menjadi pembicara, segala macam. Segitunya. Jadi akhirnya dia diundang segala macam ke sana-sana tuh, dia disupport sama orang-orang baik di sekitarnya juga. Gitu. Jadi kadang-kadang gue jadi mikir kayak sebaik-baiknya orang tetap ada yang harus lo korbankan, dan kebanyakan itu keluarga lo sendiri. Gitu. Saat kita nggak punya uang. Iya. Jadi orang baik aja nggak cukup, lo juga harus jadi orang sukses. Kalau lo mau adil. Tapi biasanya orang nggak punya pilihan keduanya. Iya. Lo harus milih salah satu untuk menjadi terbaik di bidangnya. Kalau mau jadi orang baik, sukses agak sulit. Agak sulit. Kalau mau jadi orang sukses, lo harus tega Nggak berbuat segitu tidak baiknya baiknya. soalnya. Karena kompetisi pasti ada. Iya. Gitu. Itulah quote yang bisa kita ambil dalam perbincangan yang cukup sangat filosofis, mulai dari gurita, berakhir di Cak Nur. Ya. Mulai dari Nunung yang tadinya Nanang, dari supir ambulan. Gimana lagi bisa nikmati perbincangan ini kalau bukan sama Kemal? Kamal. Oh, Kamal, ya. Kamal, ya. Sampai closing lo nama gue salah. Iya. Mal, terima kasih ya. sama-sama Sehat lagi. terus. Mudah-mudahan duo Bahlulnya Amin. tambah berkah. Bahlul berkah, Orkes Nunung CS berkah. Ya, semuanya Gue berkah. pribadi juga berkah. Lu juga. Amin. Lu yang paling gue concern dari lu, pokoknya gue pengen umur lu sampai 106 ya. Nggak kebanyakan. 105 lah. Ya udah, Lu masih 105 nggak oke, apa-apa. 105 Lu lah. sehat terus. Amin. Bandel lu. Lah, udah kagak gue. Lu yang jangan bandel. Gue nggak pernah bandel dari muda. Ya, begini kagak bandel. Kagak ada gue. Iya. Ya, mudah-mudahan manfaatnya tambah banyak dah. Ya, amin dah. Manfaat Amin. kebaikan. Sama-sama ya, Cing. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.